Terus lanjut ke topik kedua, menerapkan feeding program 2 fase. Mungkin beberapa peternak, saya yakin masih ada beberapa peternak yang full pakai pakan yang sama dari awal sampai akhir. Itu memang bagus. Saya akuin memang bagus. Tapi untuk kondisi yang sekarang, ya kita harus face reality, kita lihat realita yang ada. Mau nggak mau memang akhirnya kita perlu menerapkan 2 fase feeding program gitu. Ini sebenarnya sudah menjadi bahasan yang sangat umum di beberapa breeder company, bahwa memang sebenarnya kebutuhan nutrien itu berbeda-beda di setiap fasenya. Jadi kalau kita ngacu ke SNI aja dulu, SNI itu kebutuhan ayam muda itu hanya 16,5% minimum, dan di ayam tua 16%. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu masih menggunakan protein yang mungkin 18%, 17,5%, atau bahkan 19%, sebenarnya kita masih punya opportunity atau kesempatan untuk sedikit melakukan istilahnya pengurangan nutrisi di pakan campurannya tanpa mengganggu performan produksi. Nah, di sini saya nggak akan langsung rekomend start di 16,5 atau 16. Start dulu di level protein yang Bapak Ibu pakai. Gitu. Kenapa? Kalau startnya dari mungkin 18 atau 19, kalau langsung ke 16,5 ya pasti akan ada gejolak. Tapi di sini saya kasih kasih note bahwa untuk melakukan step down pakan itu tidak boleh berlebihan. Jadi proteinnya hanya boleh turun 0,5%. Jadi misal step down pelan-pelan dari proteinnya yang pakai mungkin 18 atau 17,5, kita turunkan 0,5%-nya. Jadi nanti mixing rasionya juga akan berbeda gitu. Ini insya Allah sih masih bisa dilakukan di kondisi yang sulit seperti ini. Tapi nanti kalau saat kondisi udah bagus atau memang harga telur nanti konsisten masih di atas 25.000, ya mungkin kita nggak ada salahnya untuk kembali memberikan nutrisi yang terbaik untuk ayam-ayam kita gitu. Nah, di sini saya buat kurva, ini saya sajikan kurva produksi. Jadi kenapa tadi saya bilang 2 fase? Karena sebenarnya di fase kebutuhan di fase ayam muda dan ayam tua ini kan memang sudah clear berbeda gitu. Jadi di ayam muda memang butuh nutrien yang tinggi, terutama di asam amino, energi, dan mikronutrien yang lainnya. Dan sedangkan untuk yang di ayam tua dia tidak membutuhkan nutrien setinggi yang di awal di fase muda, tapi perlu digarisbawahi bahwa ini butuh tambahan mineral karena memang istilahnya absorpsi kalsium dan yang lainnya memang sudah menurun. Nah, ini kapan kita menggunakan dua fase yang berbeda untuk ayam tua dan ayam muda? Kadang-kadang peternak mungkin terjebak di saat produksi sudah turun. Ini Hende ya, ini kurva Hende, ini kurva Ekmes, jadi kilogram per seribunya gitu. Kadang-kadang peternak terjebak, oh ini produksinya udah turun nih, udah nggak peak lagi, tak turunin gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa faktor yang memang mengaruhi kenapa kok Hende itu turun. Salah satunya uniformity. Jadi jangan buru-buru di step down dulu atau pakai fase kedua yang mungkin nutriennya lebih rendah. Kita pastikan dulu dia sudah mencapai umur, kalau saya di sini by literatur 47 minggu, tapi kalau dari sisi saya ambil di 50 minggu ke atas gitu. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun dia ayam itu tren produksinya sudah turun, mulai menurun dari peak, tapi sebenarnya Ekmesnya dia masih naik terus sampai umur 47. Nah, setelah itu baru mungkin kita bisa lihat kondisi dan mulai menggunakan pakan yang fase kedua gitu, fase untuk ayam-ayam tua gitu. Aplikasinya mungkin sangat beragam di lapangan, mohon disesuaikan dengan yang sudah ada selama ini, yang sudah berjalan saat ini. Misal kita pakai brand yang sama tapi di ayam tua mungkin penggunaannya sedikit diencerkan, tapi saran saya ngenceringnya jangan terlalu tinggi karena di konsentrat kita itu kita sudah ukur vitamin mineralnya itu sesuai dengan campuran 35. Jadi kalau sudah minus 5% konsentratnya, yaitu nanti bisa ngefek ke istilahnya kebutuhan
terpenuhnya kebutuhan vitamin premik-premik yang lainnya. Jadi tetap saat diturunkan di bawah 5% ya harus mau nambah investasi premik vitamin dan mineral gitu. Nah, ini sedikit mungkin kita juga bisa mensiasati dengan beberapa mixing ratio dengan pakan yang mungkin grade di bawahnya. Jadi kalau di di Cargill kan mungkin ada beberapa jenis grade pakan ya, ada yang pakan yang platinum itu QMAX, ada pakan yang premium SLC, yang di bawahnya lagi yang istilahnya level super itu top 36 dan L1C level klasik. Nah, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu mungkin melihat membandingkan harga, ada kesempatan kalau QMAX sendiri kan rekomendasi mixingnya 40%, 50%-nya jagung dan katul. Nah, di sini kita bisa modifikasi dengan pakai SLC, tapi mixing rasionya kita tambahkan 1%. Ini dengan mixing rasio seperti ini, insya Allah nanti dengan seperti ini hasilnya mungkin akan cukup bisa setara dengan pakan QMAX. Begitu juga dengan SLC yang campuran standarnya 35, 50, 15 untuk konsentrat jagung dan dedanya. Ini bisa kita modifikasi dengan pakan sekelas top 36 dengan mixing ratio seperti ini, tambahan jagung dan katulnya, atau dengan pakan yang level klasik seperti L1C, jadi pakai 38%, jagungnya sedikit ditambah, katulnya dikurangin seperti ini. Jadi mungkin kita bisa istilahnya melihat opportunity ini jika memang ada gap harga yang mungkin ada selisih gitu, mungkin bisa jadi referensi. Nah, balik lagi option ketiga, bagaimana kita menggunakan bagaimana kita mempertahankan performa ayam, salah satunya dengan menggunakan alternatif bahan baku. Ini marak sekali ya untuk solusi yang saat ini mungkin banyak sekali yang sudah mulai mencoba-coba, karena mungkin bukan hanya harganya mahal kayak jagung, walaupun panen pun harganya tetap naik sampai ada yang 56, 57 gitu. Jadi kan akhirnya memang peternak bagaimana bisa cash flow-nya masih bisa dipakai untuk muter ya, menambahkan beberapa bahan baku alternatif. Ada banyak sekali jenis bahan baku alternatif, bisa kita pilih sesuai dengan apa yang available di market. Ada broken rice, kemudian ada istilahnya sorghum, ada gaplek dan yang lainnya. Ini saya nggak akan bahas detail satu persatu karena mungkin sudah sempat kita bahas di sesi keluar berikutnya, tapi saya akan highlight saat kita menggunakan alternatif ingredient itu kita harus memastikan bahwa kandungan nutrisinya sesuai dengan jenisnya. Misal kalau tepung ikan ya harus proteinnya kita targetkannya di atas 50%, itu baru oke. Tapi kalau ada yang bagus itu 60% ya, tapi kalau udah 60% kan memang harganya memang cukup tinggi. Jadi kita harus tahu patokan alternatif bahan baku yang akan kita pakai itu normalnya berapa. Target kita harus cari bahan baku alternatif yang kualitasnya memang baik gitu. Jangan sampai kita pakai tepung ikan, proteinnya hanya mungkin ketemu 38 atau mungkin bahkan ketemu di bawahnya, terus dipakai murah, ternyata malah nanti ngefek ke performance gitu. Nah, kita juga pastikan fisiknya harus kering, tidak menggumpal, baunya fresh, tidak tengik, dan serta warnanya juga normal gitu. Ini penting karena dengan melihat fisik ini mungkin misal kita dari sisi bau itu kan bisa berimpact ke mungkin freshness ya. Kalau bahan baku sumber hewani, bahan baku hewani seperti MBM misal, kalau baunya sudah nggak fresh itu pasti ada sesuatu di sana, entah itu lama, itu tengik, ataupun mungkin ada campuran sesuatu yang ada di dalam situ. Jadi kita harus memastikan fisiknya kering, tidak lembab, terus kemudian terutama tidak ada tengik dan apek, karena tengik dan apek ini akan mempengaruhi palatabilitas, food intake-nya ngedrop, nutrien intake-nya ngedrop, akhirnya malah efek ke performance gitu. Jadi ini penting. Terus kemudian jamur dan mikotoksin ini juga penting. Jadi ini sebenarnya gimana ya, jamur dan mikotoksin ini impact-nya kan akumulatif, tapi ini real mempengaruhi. Kenapa? Karena simple contohnya aja itu akan memberikan beban yang berat di organ dalam ayam. Misal contohnya hati, itu kalau hati sudah rusak atau misalnya kuning,
dia sudah nggak optimal lagi membantu metabolisme, sistem metabolisme tubuh, yang akhirnya memang yang sering kejadian organ hati misal atau organ tubuh yang lainnya yang nggak optimal, ya efeknya pasti ke produktivitas, entah itu produksinya akan jadi gergaji, nggak stabil, bahkan turun, belum lagi nanti kualitas telurnya juga akan menurun seperti itu. Jadi kita memang perlu jeli untuk memilih alternatif ingredient yang benar-benar berkualitas baik gitu. Nah, untuk anti nutrisi dan batas aman penggunaan dalam pakan, kita juga perlu tahu, misal ada Repsid gitu. Repsid itu ada beberapa anti nutrisinya. Kita harus tahu, makanya jangan berlebihan gitu. Karena kalau berlebihan ya kita istilahnya merisikokan ayam kita gitu. Nah, nanti saya ada beberapa list, saya ambil dari beberapa sumber, seberapa banyak sih bisa aman dipakai berdasarkan hasil trial. Tapi balik lagi, penggunaannya harus benar-benar, mungkin kalau Bapak Ibu mungkin pemeliharaannya sederhana, bisa diskusi dengan sales pakannya atau PS-nya, tim technical di poultry shop-nya, biar mendapatkan reformulasi yang tepat bagaimana menggunakan bahan baku alternatif ini. Nah, jangan lupa mengaplikasikannya secara bertahap. Walaupun kita tahu misal bahan baku alternatif ini bisa dipakai dalam jumlah yang tinggi, tapi kita juga jangan langsung seketika dirubah gitu. Jadi tetap harus ada perencanaan, harus ada planning. Oh ya, saya mau ganti ini 25%, saya mau ganti pakai beras pecah atau broken rice 25%, atau saya mau mengganti pakai bahan baku alternatif sumber protein itu, misalnya mau pakai Repsid atau pakai yang lain, harus di planning dari awal, diadaptasikan pelan-pelan, jangan memaksa ayam untuk langsung menggunakan itu seketika. Akhirnya nanti dia istilahnya mungkin kondisi tubuhnya memang lagi kurang fit karena pengaruh cuaca dan yang lain, yang akhirnya malah dia nggak kuat dan ngimpact ke performance. Jadi di planning jauh hari, dilakukan bertahap, dan hanya naikkan kalau memang sudah clear tidak ada goncangan produksi yang signifikan gitu. Nah, yang pasti yang terakhir, kita harus monitor lebih ketat performa ayam selama pengaplikasian di kandang. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ini saya ambil dari beberapa literatur. Jadi angka ini memang sudah berdasarkan hasil trial beberapa saintis atau peneliti, dan ini tertampil di sini. Tapi balik lagi, walaupun kita bicara DDGS misal, atau kita bicara Repsid Meal, ini bisa dipakai 5%, tapi 5% itu hati-hati, kita baiknya sih start dulu 1 atau 2%, 3%, baru naik gitu. Nah, ini yang memang bisa kita lakukan step by step biar produksi masih tetap stabil. Untuk cara yang keempat, ini saya kan tadi highlight cuma 4 aja biar nggak terlalu panjang lebar gitu ya. Yang keempat adalah kita memastikan ayam di lingkungan yang nyaman. Ini krusial sekali. Kenapa? Karena memang stres itu merupakan awal dari semua problem produksi. Nanti ngefek ke saluran pencernaannya, ada kerusakan jaringan epitel, tidak efisiennya ngefek ke sistem metabolisme, sampai ke ketahanan tubuh dalam istilahnya menangkal infeksi baik itu bakteri dan virus yang ada gitu. Karena memang efek dari stres ini luar biasa gitu. Jadi ada ini alurnya ya. Jadi ada oksigen reaktif. Nah, ini yang akan berdampak ke yang tadi mungkin saya mention gitu. Nah, tipsnya adalah mungkin kita bisa mau nggak mau kita tetap perlu nambahkan vitamin dan elektrolit saat cuaca ekstrim, karena memang ayam dalam kondisi yang tidak nyaman butuh asupan lebih untuk membantu membuat tubuhnya lebih nyaman gitu. Terus kemudian sirkulasi udara dipastikan lancar agar mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Di sini saya tulis benchmarknya. Jadi kalau ayam dewasa 2,5 sampai 3 meter per detik, terus kalau ayam kecil 0,5 meter per detik. Ini
Ini kalau diukur, tapi kalau nggak diukur ya kita masuk aja, kita lihat apakah sirkulasi udara itu memang nyaman atau memang terasa pengap. Nah itu penting sekali karena memang oksigen itu krusial, apalagi untuk ayam-ayam sekarang ya, generasi sekarang asupan oksigen itu sudah sangat krusial. Nah ini bapak-bapak yang mungkin memang mungkin kemarin sempat sedikit afkir dan di kandangnya masih ada 2 sampai 3 ekor dalam satu sekat, ada baiknya kita pindahkan ke kandang yang kosong atau kita longgarkan, karena 1 ekor per sekat per 2 dibanding 2 sampai 3 ekor per sekat itu ada beda FCR-nya. Jadi ada beda dari 0 sekitar 0, berapa ini ya kalau dihitung 0,25 beda FCR-nya hanya dengan satu ekor per sekat banding 2 sampai 3 ekor per sekat. Ini bisa sangat membantu kita untuk mengoptimalkan memang produksi. Kalau namanya FCR kan berarti sudah keseluruhan ya produksi dibanding asupan pakan. Nah ini yang penting. Terus kemudian mortality-nya pun juga ada beda, 0,5 sampai 0,6% per bulan yang mati untuk ayam 1 ekor per sekat. Tapi kalau 2 sampai 3 ekor per sekat itu bisa 2% bahkan lebih. Nah ini ukuran baterainya tadi yang saya maksud, satu sekat itu 38 kali 40 kali 35 itu. Dan yang terakhir, saya yakin betul memang untuk beli pakan aja sekarang susah, tapi ini hal yang krusial, tapi mungkin kadang-kadang kita nomor sekian gitu, kesehatan. Jadi kesehatan ini ya kalau pas lagi kondisi aman ya aman saja, tapi kalau pas kita kena des gitu ya itu langsung posisinya produksi turun, itu udah nggak karu-karuan gitu, luar biasa signifikan. Jadi kalau dihitung-hitung kos untuk revaksinasi itu nggak begitu signifikan, di bawah 3% dari total produksi, biaya produksi. Jadi tetap kita perlu tertib melakukan revaksinasi, biar apa, memproteksi ayam itu dari serangan seketika penyakit-penyakit yang masuk gitu. Itu mungkin poin yang saya sampaikan. Harapan saya sih ini singkat tapi bisa memberikan sedikit refreshment ke Bapak dan Ibu semua untuk mengevaluasi kandangnya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.